Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, baik. Pada tutor kelas untuk bisa berbicara. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Doa dalam dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada tutor kelas yang telah memimpin doa pada pagi ini. Baik. Untuk sampah sudah dicek kriteria. Sampahnya tolong dimasukkan ke sampah. Ya. Tiada yang lain sudah sampahnya enggak? Sudah berarti ya. Kemudian untuk pakaian untuk rapi ya. Baik, sekarang kita akan akan menyanyikan lagu salah satu lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ya, lagu kita adalah lagu negeri. Silakan duduk dulu. Baik, jadi sebelum saya mempresentasikan ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, yang pertama Anda harus buka login ke Classroom dulu. Silakan login. Sudah? Bapak. Oke. Dan isi absennya. Bapak. Sudah? Sudah Pak. Sudah, oke ya. Kita cek ya. Oke, sudah ya. Oke, ada 4 ya. Nah, ini absen berarti sudah diambil absen. Oke, baik. Karena kita sudah share absen. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita untuk untuk beri semangat, kita ya dulu. Ya-nya nanti seperti ini, seperti biasa ya. Pagi SMK nanti ada jawab pagi luar biasa. 3 kali paginya. Ya. Coba tes. Pagi SMK. Pagi luar biasa. Oke. Nah, baik. Kita akan untuk memotivasi pagi ini sebelum kita ini kita juga akan memberikan materi nanti berhubungan dengan presentasi. Ya, semoga nanti dengan materi-materi yang akan Anda pelajari ini akan meningkatkan pemahaman Anda tentang materi tersebut ya, tentang presentasi bisnis. Nah, baik. Ya, materi kita itu adalah kompetensi dasarnya menganalisis presentasi bisnis dan melakukan presentasi bisnis. Ini untuk yang pengetahuannya, ini untuk yang bawah untuk keterampilannya. Jadi ada keterampilannya. Jadi nanti kita yang diskusi itu adalah keterampilannya. Apa yang Anda pelajari, yang telah Anda pelajari pada minggu yang lewat? Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, Saya Pak. Ulang dulu. Menganalisa alat bantu presentasi. Oke, Ian lagi ya? Mengaplikasikan alat bantu. Ya, mengkombinasikan alat bantu ya. Oke, berarti alat bantu ya. Nah, alat bantu apa saja itu contohnya? Adik? Komputer, Terus? tablet, Tablet. Oke, Rio? Tema presentasi, Pak. Belum presentasi. Oke, ya, cukup sudah tahu ya. Ya, misalnya kalau seandainya mengkombinasikan lagi nih kasusnya, misalnya dalam ruangan ini, kira apa yang kita kombinasikan? Siapa yang tahu? Alat bantunya. Ya Pak. Oke, ya.
papan tulis tulis dikombinasikan dengan apa? dengan fokus. Fokus. Oke, tambah itu. Mouse. Oh, bisa. Apalagi ini yang di sini, ini set ya. Headset, Pak. Jadi itu yang kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur presentasi. Ya, struktur presentasi bagaimana sih sebuah presentasi itu mulai dari pembuka, kemudian isi dan penutup. Jadi ada 3 nanti ya. Kemudian selain itu kita juga mempelajari nanti adalah teknik presentasi. Ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Pertama nanti setelah membaca materi dan membuat video serta memperhatikan slide PowerPoint, jadi dapat menganalisis struktur presentasi, persiapan dasar dan cara presentasi bisnis yang baik dalam presentasi bisnis dengan baik dan tepat. Ya. Yang kedua nanti setelah membaca materi dan mengamati video serta memperhatikan slide PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis teknik presentasi bisnis. Tekniknya lagi ya. Kemudian yang ketiga nanti setelah berdiskusi di kelompok, maka peserta didik mampu untuk mempresentasikan ya menyanyikan hasil analisa. Jadi kita nanti ada tugas kelompoknya menganalisa video ya, nanti akan kita tampilkan analisa itu adalah bentuk tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada? Ada, Pak. Ya. Nah, baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu struktur presentasi. Oke, struktur presentasi ada 3: membuka, isi, dan penutup seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kan ini kalau digambarkan sebuah di dalam presentasi itu sebuah video, ya. Melihat di sini nanti misalnya ini videonya. Oke, berapa menit misalnya? 3 menit. Video untuk presentasi bisnis 3 menit itu terlalu pendek. 5 Bisa saja ya, karena kita mau 5 menit. 5 menit bisa aja ya, bisa 5 menit. 5 menit. 5 menit. Nah, itu kan dibagi berapa tuh? 6. Pembuka, 3. isi, penutup. Bukan bagi kelompoknya. Jadi kan ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, nanti seperti ini. Ya bagi aja nanti ada berapa keinginan untuk pembuka. Kemudian penutup bisa seperti itu. Ya ada 3 tuh. Nah, bisanya berapa menit misalnya? Untuk mengikat 1 menit. Kebanyakan atau enggak? Enggak nanti ya. 1 M. Berarti ini 3 M. Ini 1 M. Di 1 3 1 berarti kan 5 menit. Oke? Itu ya nanti yang untuk yang pembagian ini. Ada pertanyaan di sini? Saya, Pak. Oke, silakan Bang. Untuk waktu pembukaan apakah ada standar waktunya, Pak? Oke, baik. Ada yang mau jawab? Adik? Kalau bagi saya mungkin sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Iya, Pak. Berarti 1 menit ini. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan tambahan? Kalau menurut saya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, Pak. Iya. Boleh dia tetapkan standarnya 1 menit, boleh. Ya. Tapi tidak ada yang teori yang mengatakan standarnya berapa untuk apa namanya? Untuk pembukaan, untuk isi, untuk penutupan. Disesuaikan. Jadi seperti itu ya. Jadi standarnya tidak ada. Disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Yang penting yang berbuat lainnya di sini. Pembukaan itu menyampaikan garis-garis besar presentasi. Misalnya presentasinya tentang apa? Bisnis misalnya. Tentang produk kan. Berarti apa saja yang perlu disampaikan pas pembukaan ini? Tentu yang belum menyampaikan minat ya. Artinya ketika nanti di awal saja Anda sudah menyampaikan presentasi yang membosankan, orang audiensnya langsung tinggalkan itu. Makanya ini penting ya. Jadi pas pembukaan ini Anda harus benar-benar menyampaikan sesuatu yang intinya dan apa ya, dan mengikat audiensnya sehingga audiensnya tertarik. Oh ini mantap ini. Saya bertahan di sini seperti itu istilahnya. Oke. Nah karena ini sekarang kita adalah presentasi bisnis. Jadi ini dicontohkan untuk presentasi bisnisnya. Jadi yang pertama tadi pembukaannya, bukan lebih besar. Kemudian untuk isi, ini minimalnya isi ini. Jadi ada nama perusahaannya, sejarahnya, ini ada punya perusahaan nanti, kemudian masalah dan solusinya, ya, kemudian rincian produk yang ditawarkan, kemudian peluang dan target usaha, cara menjalankan usaha dan proyeksi keuntungan. Nah ini kita sudah pelajari pada pertemuan pertama dulunya, ya.
Kemudian penutup, sesuatu yang selalu mengingatkan audiens. Ya, artinya gini, ketika nanti selesai, audiensnya minta asik ya sama bapak itu menjaga presentasi atau ke bisnis itu menjaga presentasi. Nanti kalau ada lagi saya mau ikut seperti itu, ya. Ada keinginan kita untuk mengikutkan kembali, ya. Itu namanya adalah mengingatkan. Biasanya bisa ditambah dengan untuk mengingatkan itu, saya pernah lihat itu menyampaikan video-video motivasi. Jadi biasanya motivasinya disampaikan motivasi, ya. Kalau seandainya untuk mengingatkan audiens, kalau bisnis apa itu contohnya? Kenapa orang tertarik untuk bisnis yang besok lagi? Misal saja dia mencari keuntungan, misalnya apa ya? Ada keuntungan yang disampaikan dari bisnis tersebut. Anda mau jadi tidak? Mau. Nah, gitu kan? Anda mau jadi tidak? Nanti hubungi saya. Itu artinya terdekat, artinya di situ sudah ada selalu mengingatkan audiens. Ya banyak cara sebenarnya di sini. Oke? Ada pertanyaan di sini? Cukup ya? Nah, coba kita lihat untuk selanjutnya. Nah, ini adalah video tentang presentasi bisnis. Video ini adalah tentang bisnis plan, ya, presentasi bisnis. Kita di sini yang saya ingin lihat di sini adalah mengikuti video berikut ini dan coba kita analisa permukaan, isi dan penutupnya.
Oke, baiknya respon dari kan? Ya, respon dari kan? Cukup Pak. Itu tadi ya. Dengan apa tadi katanya dengan drakor ya, drama Korea. Jadi dasarnya itu karena drama Korea kalau ini cewek itu banyak. Kalau laki-laki suka drakor. Tidak Pak. Iya. Jijik Pak. Baik, nah kita lihat tadi video tadi analisa tadi. Oke, baik, ada yang mau berpendapat analisanya? Ya, silakan. Menurut analisa saya, pembukaannya sampai menyampaikan produk. Sampai yang dulu. Oke, untuk isinya siapa? Ya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya isinya sudah bagus Pak. Sudah bagus ya, sudah lengkap rasanya ya. Jadi kalau seandainya nanti ada dikasih proposal yang isi itu berarti anda mau bergabung. Mau. Wah, mantap. Oke, seperti itu. Oke, untuk penutup siapa yang mau tambahkan? Coba. Iya, oke dia. Menurut saya bentuknya kurang menarik Pak, karena tidak menambahkan video produk makanan tersebut agar lebih menarik. Oh iya ya, ini dia yang penutupannya apa katanya? Oh demikian presentasi Demikian. saya, gitu ya. Kurang Ya, tepat. kurang tepat ya. Jadi ibaratnya udah tergoda kita ya. Tapi karena penutupannya seperti itu, jadi nggak jadi deh begitu. Ya. Selanjutnya ditambahkan dengan video lebih detail sehingga membuka selera seperti ini. Ya itu ya. Jadi cukup bagus untuk analisanya. Baik, kita lanjut ke persiapan dasar. Ada tahap persiapan, ada tahap membawakan, ada tahap evaluasi. Ya. Kemudian ada menentukan ide, menentukan tujuan, mengenali situasi dan audiens. Ini kan juga tadi ya, menyusun material presentasi. Bagaimana nyusunnya ya nanti kita kembalikan kepada slide apa tadi, slide yang mengenai struktur presentasi tadi. Kemudian mengenai slide presentasi. Ini kalau seandainya presentasinya menggunakan slide. Oke, yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana menentukan ide. Kalau tujuan ini sudah diberikan nanti di idenya. Ya. Kemudian pada tahap membawakan nanti ada membuka presentasi, ya, pembahasan dan bentuk presentasi. Nanti sama dengan struktur tadi kan? Sama nggak? Sama. Sama ya. Jadi membawakan berdasarkan struktur presentasi, membuka presentasi bagaimana cara membukanya, kemudian pembahasannya, maksudnya yang dibahas dan bagaimana cara bentuknya. Ini kita sudah lihat tadi. Kemudian tahap evaluasi. Nah, setelah Anda selesai presentasi, ya, apa yang perlu diperhatikan? Pertama, apa ya? Mana yang tidak berjalan sesuai rencana. Nah, oke. Tadi rencana Anda apa coba sampai? Misalnya rencana saya mulainya jam 7 pagi, ternyata Mulainya jam 8. geser ke 8 kenapa tergeser? Karena pagi. Apakah audiennya kah? Atau kitanya yang atau lokasi? Ya itu ya, kembali kepada itu tadi. Kalau dia sesuai rencana misalnya waktunya dikasih misalnya seperti ini, perhatikan. Ya, misalnya Anda dalam mempresentasikan ada beberapa orang narasumbernya, ada 3 orang. Anda dikasih waktu misalnya 10 menit. Nah, itu kan padahal Anda persiapkan presentasinya untuk 20 menit. Nah, berarti kami cut ya. Cut untuk apa yang 20 menit jadi 10 menit kan. Bagaimana itu? Bagaimana cara untuk supaya bisa dia pas dengan 10 menit? Berarti banyak yang alasan dan nah, itu artinya itu yang perlu dievaluasi. Berarti ternyata saya belum memperhatikan tentang waktunya. Itu perlu dievaluasi. Oke, ada pertanyaan di sini nggak? Enggak. Oke nih, enggak. Oke. Ya. Oke Pak, lanjut. Lanjut ya. Jadi nanti kita fokus ke slide selanjutnya untuk menentukan ide. Ya, oke baik. Menentukan ide. Jadi gimana caranya untuk mendapatkan ide yang bagus itu? Sebenarnya cara. Jadi kalau di sini hanya untuk yang apa yang menggali ide, pertama ada 2W, 1H. What, why, how. What apa? What Apa? apa? Berarti apa yang mau dipresentasikan? Apa yang mau dibuat? Apa yang mau diperkenalkan seperti itu? Contoh saya seperti ini. Anda pikirkan satu ide. Contoh seperti ini. Setelah apa? Mau mempresentasikan apa misalnya?
Bagaimana cara mengatasi itu? Teman-teman dulu karena Anda belum biasa, Anda pikirkan dulu misalnya yang sesuatu yang Anda hobi. Poli. Voli misalnya, oke. Voli kira-kira bisnis apa yang mau dikembangkan di voli? Bola. Menjual bolanya kah atau gini ya atau apa gitu? Bolanya, voli misalnya, berarti jual bolanya, berarti Jual bola. menjadi apa tuh ya? Kalau jual bola kalau orang pun ada jual bolanya. Lapangan Pak. Apa? Lapangannya. Oh, lapangannya. Berarti bagi apa tuh lapangannya mau dibisniskan? Jual tanah. Oh, baju bisa. Baju bisa. Nggak bisa, bisa tuh. Ini kan hobi, berhubungan dengan hobi. Oke, baju. Oke, berarti sudah we pertama apa ya? Apa hal yang Anda mau buat? Jadi baju, berhubungan dengan baju poli gitu kan. Kemudian kenapa? Nah, gitu. Kenapa? Tidaknya membuat menarik. Ya kenapa untuk baju itu katanya? Kenapa ada baju ada dua produknya? Untuk memberi sponsor. Bisa untuk memberi apa mendapatkan sponsor. Bisa ya? Ya, kemudian apa lagi? Karena hobi tadi bisa jadi itu alasannya kan banyak. Why? Kenapa saya membuka baju tadi? Oke? Oke. Ya itu alasannya kenapanya ya. Dasarnya kenapa Anda mengambil baju tadi. Yang ketiga, oh, bagaimana? Adik, kalau baju poni tadi katanya, gimana? Kau bagaimana? Apa yang Anda pikirkan kalau udah bagaimana tuh? Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara menjalankannya? Kan seperti itu. Iya Pak. Oke, adik gimana cara membuatnya? Kalau menurut adik ini, anak poni juga kan? Maksudnya anak yang udah pikiran itu kan? Apa tuh lokal baju? Gimana? Bisa dengan cara apa? Dijahit, Bisa, ya gitu bisa ya. Bisa saya nanti kalau saya caranya saya dibahan, bahan, gitu kan? Kemudian saya jahit sendiri, bisa karena atau saya beli bahan yang udah jadi, belum ada merek nanti saya sablon sendiri, kan saya seperti itu. Ini bisnis, ya kan? Oke, jadi bagaimana cara masakannya nanti? Nah, itu kan bagaimana cara menjualnya nanti? Oh, apa saja cara-cara poni nanti saya bagi apa? Saya kasih kartu nama bisa ya kan? Atau saya kasih murah harganya, harganya banyak tuh ya. Promo ya. Kemudian bisa dengan cara dari mulut ke mulut. Ya bagus bahannya, bagus. Nah, ini kata kami bagus bahannya. Nah, kayak gitu kan. Nah, nanti gini, setelah Anda bisa memperkirakan nanti poni produknya bagus, kira-kira nanti karena acara poni ini banyak, ini misalnya seperti itu ya. Kemungkinan Anda sudah tahu nggak keuntungannya itu? Anda pikirkan saja. Oh, ini bisa ini. Oh iya. Apa? Tahu. Menyewakan. Apa? Menyewakan. Menyewakan dengan dulu saya itu bisa yang menyewakan menjual berarti ya. Nah ini kalau menjual berarti Anda sudah tahu keuntungan kira-kira nanti yang akan bergabung dengan saya nanti ini nih ini. Nah ternyata Anda kurang modal. Kurang modal kan? Ya, Bagaimana cara mendapatkan modal yang untuk itu? mengajak orang bisnis bareng. Apa? Mengajak orang bisnis bareng. Ya itu artinya kita apa dari ide tadi kita kembangkan ke rencana bisnis kan? Ya, Ya, itu kan. Nah bagaimana yakin orang tadi? Yang tadi prediksi keuntungannya apa? Ya kan bagaimana cara menjalankannya nanti? Ya kan? Ya, Setelah Anda punya langkah-langkah seperti itu, Anda sampaikan kepada orang, kira orang menolak nggak kalau dia tahu untungnya besar? tidak. Tidak kan? Pasti mau, apalagi kita kenal dengan orang tersebut. Itu salah satu caranya. Ya itu bisnis ya dari dari idenya dari hobi tadi sampai ke baju, ya gitu kan? Nanti kita baju dan akhirnya dijalankan. Nah di sini ada juga jasa. Selanjutnya adalah teknik presentasi. Pertama teknik vokal. Vokal berarti berhubungan dengan Kita suara ya? Suara. Suara dengan mulut gitu ya. Nah di sini ada 4 di sini. Intonasi, aksen, kecepatan dan artikulasi mengucapkan. yang jelas. Ini bisa kalau saya Indonesia itu nonton artikulasi yang kurang bagus ini. Nah oke, intonasi itu adalah nada. Misalnya seperti ini, keras, ya kan? Apa kabar hari ini seperti itu ya? Naik turunnya suara. Ya naik turun suara ya. Nada. Kemudian apa lagi? Aksen. Orang Batak dengan orang Minang, nah itu beda ya. Bah, seperti itu ya. Kau, itu kan bahasanya dia itu logat namanya. Nah ini kenapa yang penting? Karena berhubungan dengan audiennya nanti kalau Anda menggunakan bahasa misalnya bahasa Batak ya, kemudian audiennya bukan orang Batak seperti itu.
kan nyambung sama dengan Anda nanti menggunakan bahasa Minang kan, yang bagian nanti orang Jakarta kan, ngerti nggak ya? Nah, walaupun materi Anda bagus ya, materinya sangat bagus sekali, tapi karena bahasa yang kita gunakan logatnya beda, itu sangat mengaruh ya, sangat mengaruh terhadap pengucapan itu. Kemudian kecepatan itu misalnya seperti ini. Kalau seandainya saya berada di dalam ruangan yang luas dan audiennya banyak, maka apakah kecepatan saya dipercepat atau diperlambat? Siapa yang jawab? Silakan mendapat saja. Salah. Bang. Apa enggak cepat atau lambat? Cepat. Lambat. Lambat. Oke. Cepat. Cepat, Pak. Cepat Pak. Cepat. Lambat aja bilang. Oke gini. Kalau seandainya ruangnya luas, memang luas ya. Kalau Anda ngomongnya cepat, Tidak akan kedengaran. enggak kedengaran. Kadang-kadang ya dia di tempatnya sebelahnya itu dia bicara juga kan. Makanya kalau di ruangan yang luas dengan audiens yang banyak, berarti Anda harus memperlambat kecepatan mengucapkannya. Kalau kita berempat ini, kalau saya cepat, Anda masih bisa nangkap kan? Masih. Seperti itu. Itu ya, itu tekniknya itu perlu diperhatikan. Sama juga dengan apa ya? Ketika Anda berbicara dengan orang lain, kalau Anda ingin sama persepsi sama rasanya dengan orang tersebut, Anda harus samakan kecepatan orang itu dengan kecepatan kita. Itu harus nyambung, baru nyambung. Ya. Ini bisa untuk bukan untuk bisnis saja ya, misalnya Anda untuk berkomunikasi dengan dengan orang baru seperti itu ya, supaya lebih nyaman, biasanya harus disamakan dengan kecepatannya. Maka akan hubungannya itu akan lebih lebih lengkap ya. Jadi teman-teman penting diperhatikan ya. Kemudian artikulasi ya, seperti saya mengucapkan kadang-kadang bahasa Indonesia saya kurang bagus gitu kan. Berarti artikulasi saya jelek, tapi penulatannya banyak. Ya. Oke, silakan siapa yang mau tampil tadi? Yang mau tampil untuk latihan vokal ini. Silakan perkenalkan diri. Jadi ya di sini. Oke, coba perkenalkan diri. Nama saya coba itu. Nama saya Ica Wulandari. Oke, gimana artikulasinya? Dapat. Jelas ya? Jelas. Oke, gitu ya. Bisa menggunakan. Tambahkan lagi bahasa Indonesia panjang. Saya tinggal di bla 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 seperti itu. Saya tinggal di Sumanik, Batu Sangkar. Oke, masih bisa ya, masih jelas ya. Seperti itu. Oke, siapa lagi yang mau tampil? Silakan duluan. Atau gestur seperti yang tadi, itu si tangan seperti ini, kemudian ditambahkan dengan gerakan tangan. Misalnya apa ya? Kemarin, ya, saya nggak tahu, biasa rileks saja kalau mengucapkannya. Misalnya kita berpikir untuk nyakit gini, ya goyang-goyang tangan ini, dia berpikir ini ya, akhirnya dia berpikir, otaknya berpikir gitu. Dia ikuti gerakan tangan, kemudian bisa saja dengan tambah begini arah ke sini atau ke sini gitu kan, atau bisa seperti ini ya kan. Oke, baik, materi kita cukupkan sampai di sini, kemudian selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Baik, tadi setelah materi kita sampaikan, sekarang kita akan membagi kelompok. Yang di kelompok ya kelompok 1, kelompok 2. Jadi supaya tidak berpindah-pindah juga, jadi kayaknya lebih baik bagi 2 aja ya. Oke, untuk kelompok saya bagi 2 ya, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 kelihatan kan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, Ca Wulandari. Kemudian yang kedua Nanda Saputra. Oke, kelompok 2 Anto. 2 1 Rian ya. Rian 2 Ade. Oke, baik.
Nah, sudah ya. Nah, sekarang yang perlu Anda ketahui adalah setelah saya bagi kelompok seperti ini, ya, tugas Anda sekarang membuka Classroom dan membuka LKPD-nya secara online. Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke ya. Sudah, Pak. Nah, pertama setelah saya tampilkan videonya, kita akan menyepakati apa yang akan kita lakukan terhadap video tersebut. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Yang kita sepakati dulu permasalahannya apa sih di video tersebut, kenapa harus dianalisa video tersebut. Oke, baik, kemudian setelah nanti itu dianalisa, nanti akan presentasikan. Disimpan langkahnya ya. Simpen. Baik. Nah, sekarang kita lihat untuk videonya. Sebanyak berapa menit ya? 8 menit. 8 menit ya. Oke, perhatikan. Nanti Anda boleh lagi putarkan ada video sudah ada pada Anda. Baik, Anda sudah lihat videonya kan? Di dalam video karena kita berhubungan dengan teknik presentasi, dan struktur presentasi. Jadi tugas Anda adalah menganalisa video tersebut. Mana sih yang menjadi pembukaan, kemudian isi dan bentuk. Di situ di LKPD sudah Anda lihat tuh apa aja, menitnya berapa, kemudian isinya mengenai apa dan apa gitu. Nah, kemudian di video itu tersebut Anda juga harus melihat harus menganalisa teknik presentasinya, mungkin dari pengucapannya, yang vokalnya ya, apalagi tadi vokal, kemudian pandangan mata, kemudian apa lagi gestur, gerakan tubuhnya, kemudian apa lagi humor ya. Jadi Anda harus analisa ada humornya nanti seperti itu. Ya, kemudian setelah itu yang yang seharusnya tidak ada dilakukan oleh presenter dari kesalahan-kesalahan. Kalau Anda bisa teliti tadi bisa kelihatan kesalahan-kesalahan seperti apa ya. Kemudian nanti Anda simpulkan lah bagaimana dengan orang ini menyampaikan presentasi apa bagus atau tidak ya. Tadi kesimpulan ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Paham, Pak? Paham ya. Ya, kalau sudah paham, baik. Karena Anda sudah buka LKPD dan kita sudah sepakati permasalahannya, ya silakan dikerjakan. Dan Anda sudah buka itu ya, modul ya, modul sudah. Kamu dulu, contoh. Ya, ada modul, ada apa tadi bahan aja, silakan dibaca untuk literasinya ya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, sekarang karena sudah bagi tugas masing-masing ya, sudah tahu ya tugasnya ya. Oke, untuk kelompok 2 yang jadi nulis siapa tadi? Adil. Iya, Pak. Saya, Pak. Nanti yang analisa berdua ini ya. Nanti untuk kelompok 1 yang nulisnya siapa? Lan yang nulisnya dia. Siapa? Ya, Lan tadi ya. Lan kemudian nanti analisanya Rio ya. Siapa? Oke, baik. Ya perlu saya ingatkan, saya nanti akan menilai ya diskusi kelompok Anda. Ini ada penilaiannya. Ini saya akan diskusi sambil saya pantau ya, apakah Anda melakukan diskusi dengan baik atau tidak. Oke, ada pertanyaan di sini? Sudah, Pak. Ya, oke, silakan dikerjakan. Sudah, Pak.
Silakan sih. Strukturnya gimana? Tadi kok. Dan tahu kan dia. Konsultan interior. Konsultan interior. Konsultan tentang konsultan internet sampai menit Berapa? menit 38. Aku suka Sampai ke berapa detik nanti aku isi bisa nggak hitam interior Interior apa? habis. Kalau udah terakhir kan? Tiga. yang direkam Kok tadi vokal dia apa ada keraguan bagaimana vokal suaranya gimana? Berarti ini
itu Pak. Saya sampel audien. Baik, sudah selesai. Sudah Pak. Nah, baik, sekarang yang akan sampai kelompok satu ya, kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis konsultan interior oleh kelompok 1 dengan anggota Rana Saputra dan Ica Wulandari. Struktur presentasi pembukaan tentang bisnis yang digagas Gesit Fajar Pemulo bergerak di bidang konsultan interior. Isinya tentang menciptakan desain sendiri agar nyaman dan menarik bagi pengguna dan tidak merusak lingkungan. Mempertemukan budaya-budaya terutama Indonesia dan internasional. Penutupnya tentang ucapan terima kasih. Teknik presentasi. Apakah teknik vokal presenter tersebut terdengar baik atau kurang baik? Menurut kami, teknik vokalnya cukup jelas dan baik. Bagaimana kontak mata atau pandangan mata presenter selama presentasi? Menurut kami, cara presenter melihat audiens sudah baik. Gestur. Apa saja yang diperlihatkan oleh presenter selama presentasi? Menurut kami, untuk gestur presenter sudah baik dan rileks. Adakah humor dalam presentasi tersebut? Menurut kami, dalam presentasi tersebut tidak ada humor. Yang ada, komunikasi presenter dengan operatornya kurang profesional. Apa saja yang seharusnya tidak dilakukan oleh presenter dalam video tersebut, dan bagaimanakah penampilan presenter? Cara menjaga operator kurang tepat. Pakai presenter kurang tepat karena presentasi bisnis. Kesimpulannya, menurut kami video tersebut cukup menarik karena presentasi tersebut disampaikan dengan baik dan jelas materinya. Cuma saran kami lebih baik presenter mempresentasikan bisnisnya dengan menggunakan slide PowerPoint. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Silakan kelompok 2. Menurut saya kata akhir tidak disampaikan dengan kata dalam, tapi dengan mengatakan jumlah masukan dan pengeluaran. Menurut Anda berapa persenkah kesuksesan presentasi tersebut? Baiklah, menurut kami adalah 80%. Pertanyaan yang lain. Saya, mengapa bisa 45%? Di mana letak kurangnya? Letak kurangnya adalah di dalam berpakaian kurang rapi dan kontak sama operatornya kurang baik. Puas? Alhamdulillah. Oke, ada yang lagi? Cukup ya? Cukup. Itulah hasil diskusi kami. Kami ucapkan dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok satu ya, jadi sudah ditanggapi. Nah sekarang kesimpulannya lagi dalam pembelajaran kita tadi dari awal sampai akhir tadi ya, sampai diskusi ini, silakan disimpulkan. Oke, silakan kelompok satu untuk menyimpulkan Tentang struktur presentasi, ini dari pembuka, isi, dan penutup. kemudian Persiapan dasar kita. siapa? Oke, kesimpulannya boleh. Penguasaan terhadap topik atau materi yang dipresentasikan. Oke, lanjut untuk kelompok 2, tambahkan kesimpulannya. Cara presentasi bisnis yang baik, tahap persiapan, tahap membawakan, tahap evaluasi, teknik presentasi, teknik vokal, lens kontak, gestur atau body language, humor. Oke,
Oke ya, itu yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi kita sudah pelajari tadi tentang struktur presentasi, ya, bagaimana cara mempresentasi bisnis, kemudian teknik presentasinya. Nah, itu kesimpulannya. Nah, baik ya, sebelum kita evaluasi, ya, saya ingin refleksi dulu bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran hari ini. Sangat baik, sangat memuaskan, memberi pengalaman. Sangat lelah. Bismillah. Sangat apa? Salah Kak. Apa? Saya bantu. Untuk apa? Cuacanya gimana? Panas ya? Sangat panas. Nah, Berangin-angin Pak. Ya, mungkin Ada angin. pintunya nanti dibuka ya. Oke baik, kalau untuk materinya ada yang mau ditambahkan atau kurang? sudah Tidak Pak. Pak. Cukup. Cukup ya? Cukupnya ya? Cukup. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah Anda mengerjakan evaluasi. Silakan buka Classroom-nya dan mengerjakan evaluasi. Ya, sudah ketemu? Sudah ya? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Reaksioner. Ini bukan namanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti kalau sudah selesai, klik submit ya. Coba cekik mana Pak? Nanti di bawah. Dua ada di Oh di kali. Ya. Terima dan hormati. Buat Bapak. Ini proses sosial. Submit. Esainya sudah jawab. Esai 2. Ini contoh. Di Jawa. Ketik aja, ketik. Untuk bawah kok yang Ketik aja. Produk apa yang ada di rumah? Koma ke supaya batasi. Kenapa membuat produk tersebut? Asli. Lalu nama perusahaan. Apa sudah selesai? Siap Pak. Sudah, Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Ya silakan disubmit. Nanti saya akan untuk penilaiannya saya akan kirim dulu. Oke, kita lihat nilainya. Nah ini kan Adi Seputra 54 78 108 Pak. ke 70. Ini masih KKN ya, sekarang itu 70. Ini siapa 54? Kita lihat di sana ini. Adi Seputra. Woi merah bro.
masalah apa nih? Satu tuh, dua tuh, oh ini, tuh 5. Oh, oh. Satu. Sudah tiga. Tuh 3. Ada 1, 2, 3 kan? Ya. Di mana apa dong? Hubungan topik presentasi dengan kebutuhan objek. Ini pertanyaannya apa nih? Ya, oke sekarang ini Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembukaan presentasi bisnis. Pembukaan ya, pembukaan. Nah, isinya adalah 1, 2, 3. Menarik perhatian, peninjauan audiens dan membangun kredibilitas. Membangun kredibilitas itu seperti berpakaian tadi itu membangun kredibilitas ya. Pakaian Anda kalau tidak rapi, tidak benar itu biasanya kredibilitasnya langsung hancur. Ya, makanya itu 1, 2, 3. Jadi kalau 5 itu apa itu? Menghubungkan topik presentasi dengan kebutuhan audiens. Ini tidak ini. Ya. Oke, kita lihat ke bawah apa lagi? 6, 7. Masih boy. Meninggikan suara. Ya, ini ya, yang penting yang ingat nih. Misalnya Anda sudah berusaha untuk mempresentasikan, kemudian audiensnya tidak mau, tidak setuju gitu ya, tidak menerima apa yang Anda sampaikan. Jadi apakah Anda memaksanya? Kalau ini yang meninggikan suara, wah nanti malah antara audiens yang kita jadi bentrok kan kalau meninggikan suara. Berarti Anda mau bantah-bantahan dengan audiens. Jadi gimana kalau nggak mau diterima ya sudah, ya, ya terima dan hormati keputusan audiens. Ya, keputusan audiens ya. Punya apa lagi nih? Ini sebenarnya udah benar. Ini ya. Gawi 1H, ini benar ya. Karena belum saya fiksasi kebagian aja nih. Ini udah. Oke, ini berapa buah ya? Jadi kita tahu anak tadi ya. Kayaknya udah pada benar. Baik, itulah untuk hasilnya. Ya, Anda sudah lihat nilainya dan sudah lihat tadi nilai Anda masing-masing. Baik, sekarang setelah kita mengevaluasi nilai tadi, nah sekarang kita lihat selanjutnya adalah pertemuan selanjutnya adalah jadi masing-masing kelompok tadi ya. Jadi kelompok tadi adalah mencari atau mendownload video presentasi bisnis. Jadi Anda download video itu, kemudian Anda coba presentasikan kembali nanti ya di minggu depan ya. Tapi video tersebut Anda pindahkan isinya ke PowerPoint sendiri gitu ya. Apa maksudnya kan? Nanti Anda presentasikan sendiri nanti. Oke, cukup ya? Cukup. Cukup, Pak. Oke, baik. Selanjutnya adalah Di rumah ya, saja. di rumah saja. Ya, oke ya. Jadi sekarang kita bermasker, jadi tolong maskernya dipakai bukan di sini saja, tapi di rumah juga ya. Dan jaga jarak. Jaga pandangan. Ya, supaya tidak terkontaminasi sama virus COVID. Baik, karena kemudian pagi hari ini sudah selesai, pada tutup kelas. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini ditutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada ketua.